Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an na'mala a'malan sholiha wa la nusyriku bi ibadati rabbina ahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati para pimpinan juga sivitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan adik-adik mahasiswa semua, juga segenap hadirin jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya meralat sebutan, tadi Mas yang memimpin acara menyebut saya sebagai kiai. Mohon maaf, saya bukan kiai. Kiai itu sebutan untuk beberapa jenis sosok tertentu ya. Ada orang yang sebut dengan kiai karena kealimannya, karena ilmunya yang sudah mumpuni, alim, tafakuh fiddinnya sudah meyakinkan. Untuk itu saya belum. Kalau Mas Taufik sudah, insyaallah. Ya. Ada yang disebut kiai karena keunggulan spiritual dibanding orang lain. Termasuk dianggap bisa kiai karena seperti Kiai Dimas Kanjeng gitu. Paham Dimas Kanjeng ya? Sekarang jadi tren gitu. Ada yang disebut kiai karena dia sebagai benda yang dipusakakan. Di dalam sejarah Jawa itu kan ada keris disebut dengan Kiai Setan Kober. Ada tumbak namanya Kiai Pleret. Ada kiai yang saya lebih enggak mau lagi disebut samakan dengan itu, khususnya kalau di Solo, bab nanti malam diarak itu nanti malam. Malam satu suro. Ya, Kiai Selamat. Nah, karena itu ya kalau manggil saya namanya saja gitu ya, Yazid Jamil. Kemudian mohon maaf ini tadi malam tuh saya kena biduren di wajah itu lah. Maka kayak jontor, kayak habis dijotos orang. Ya sekali-kali berwajah begini. Nah kemudian yang ketiga mohon maaf pada Ustadz, rupanya tidak harus ngimami ya. Tadi saya kira harus ngimami sehingga saya maju. Ustadz mengalah, mohon maaf. Beliau menyatakan ya ikroman didoif, yes. Matur nuwun ya. Mohon maaf karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan. Biasanya kalau diundang khutbah Id apa sekaligus imam, saya kira begitu, atau Jumat gitu ya. Ya mudah-mudahan Ustadz tetap memaafkan saya. Hadirin sekalian, pada akhir-akhir ini ya sudah sekian lama kita ini seringkali dibuat merasa prihatin dengan ulah tokoh-tokoh kita, ya termasuk lingkungan kita, dengan perilaku yang macam-macam. Kemarin misalnya tidak terduga sama sekali, tokoh yang sangat kita banggakan tiba-tiba ditangkap KPK dengan tuduhan suap. Wallahu a'lam bishawab kebenarannya ya. Kemudian yang terbaru ini ada seorang ilmuwan besar, tokoh yang sangat kredibel kita anggap selama ini, tapi ternyata beliau terpengaruh juga dengan tren tentang hal-hal yang tidak nalar, termasuk misalnya sehingga sampai mau jadi ketua yayasan sebuah padepokan, yang itu padepokan itu terkenal sebagai pusat penggandaan uang. Nah dengan begitu kita sering mencari masalah atau mencari jawaban kenapa itu terjadi. Hadirin sekalian, dari semua persoalan yang muncul sebagai pertanda sangat beragamnya perilaku manusia, termasuk terutama yang muslim, itu kira-kira terjadi karena muslim yang bersangkutan itu akidahnya
masih perlu diperkuat. Karena akidah itu merupakan pondasi, dan pondasi yang kuat itu akan melahirkan perilaku yang lurus, yang terbimbing dengan baik. Tapi kalau pondasi yang bernama akidah itu tidak kuat atau rapuh, kemudian bangunan yang di atasnya berdiri itu bisa rapuh juga. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita semua tentang pemberian penguatan akidah tauhid kepada setiap anak dari keluarga kita masing-masing, dan kepada adik-adik yang masih muda-muda ini manfaatnya juga untuk membina dan mendidik adik-adik semua masing-masing. Allah memberikan contoh di dalam firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Dicontohkan cara Luqman mendidik anak. Itu prioritas utamanya adalah penanaman akidah tauhid. Karena itu Allah memuji Luqman, ya, memuji Luqman sebagai sosok ayah yang pantas memperoleh hikmah. Allah menyatakan dalam surat Luqman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan aku sungguh telah anugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Hikmah ini kalau banyak mufasir termasuk dari kalangan UMS itu mengkategorikan sebagai orang yang peroleh ilmu luas, dan dengan ilmunya itu dia berperilaku sangat bijak. Nah, kebijakannya kayak apa atau kebijaksanaannya yang diwujudkan oleh Luqman itu seperti apa, itu bisa kita baca pada rangkaian ayat-ayat berikutnya. Ini digambarkan Luqman mendidik anak sebegitu rupa, dan Allah menggambarkannya itu dengan sistematis. Urutan ayat-ayat itu menggambarkan sistematika prioritas atau urutan prioritas ketika Luqman memberikan pendidikan pada anaknya. Yang pertama, wa idz qala rabbuka atau wa idz qala Luqmanu libnihi, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Luqman mengatakan pada anaknya, ya, wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ya, karena menyekutukan Allah itu merupakan perbuatan yang keji, kesesatan yang nyata. Ya. Jadi yang pertama kali ditanamkan kepada anaknya, dididikkan pada anaknya, ditausiahkan pada anaknya adalah masalah menghindari syirik. Adik-adik yang masih muda-muda, kalau misalnya dari rumah belum banyak mendapatkan pelajaran tentang tauhid, pembinaan tentang akidah, sekaranglah membina diri masing-masing. Bapak-bapak yang sudah punya anak, ayat ini bisa menjadi dasar apa yang harus kita berikan pertama pada si anak. Ternyata pernyataan Allah, tuntunan Allah menyuruh kita untuk mendidikkan tauhid terlebih dahulu. Supaya kita tidak berkecenderungan syirik. Bab orang kalau sudah tauhidnya kuat, maka hidup dan hatinya itu akan merdeka, terbebas dari kungkungan pengaruh pihak-pihak yang bisa merugikan. Syirik itu membahaya yang nyata, dan itu bisa menyerang siapapun, tidak hanya menyerang orang yang wawasannya masih rendah. Sikap syirik itu tidak hanya bisa menyerang orang yang wawasannya belum luas, yang sudah berwawasan luas pun bisa terpengaruh syirik. Makanya kemudian orang pada umumnya mengklasifikasikan syirik itu ada yang klasik, ada yang modern.
Syirik klasik misalnya menyembah berhala zaman dulu itu. Kemudian memandang bahwa pada benda-benda tertentu ada kekuatan gaib. Kalau yang modern itu banyak seperti disampaikan dalam Al-Quran ya. Allah banyak menyatakan tentang syirik yang masih berkembang, bahkan sampai zaman modern, sampai orang-orang sudah masuk kategori kelompok intelektual pun ya, diantaranya tadi itu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai andatnya, saingan Allah. Ada yang memuja jabatan, ada yang memuja harta, ada yang memuja atau mengkultuskan tokoh-tokoh tertentu, sehingga tokoh tertentu itu dianggapnya tidak pernah salah, dia jadi panutan yang apapun perilakunya itu sebagai kebenaran. Nah, itu syirik modern. Nah, hadirin sekalian, tentang pembentukan sikap mental tauhid ini sangat penting untuk kita tekankan dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga anak kita nanti jadinya orang yang tidak pernah tunduk kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah tunduk pada Allah, apapun Allah berikan perintah akan dilaksanakan dan larangannya dijauhinya dengan semaksimal kemampuannya. Kita ingat kemarin ketika adik-adik melaksanakan sholat Idul Adha, itu khotib-khotib umumnya mengangkat ayat yang terkenal dengan pemberian contoh Ibrahim sebagai sosok yang soleh dan nabi sebagai rasul, maka ketaatannya pada Allah diwujudkan dalam bentuk apapun perintah Allah dilaksanakan dengan segala resikonya. Ketika sedang punya anak, bahagia-bahagianya punya anak yang dia beri nama Ismail, padahal kehadirannya itu sangat ditunggu-tunggu selama puluhan tahun gitu ya. Begitu Ismail hadir, kemudian sedang pada usia yang sangat menyenangkan, dilukiskan oleh Al-Quran, falamma balagha ma'hu sa'ya, ya. Ketika Ismail dalam usia ya, menginjak remaja, maka Allah kemudian datangkan perintah untuk menyembelih anak yang sangat dikasihinya itu. Maka Ibrahim dengan jiwa tauhidnya dia laksanakan, tapi tidak kemudian begitu saja melaksanakan, dia dialog dulu dengan anaknya, menanyakan pendapat si anak. Maka dia mengatakan, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza taro. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi mendapat perintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Gitu. Ini seorang ayah yang hebat. Jadi ketika ada perintah Allah akan melaksanakan pun tanya, minta pendapat si anak. Maka anak yang juga berjiwa tauhid, meskipun masih remaja itu, tapi hatinya sudah bersih, dia menyatakan, ya abatif al madza tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan dapati aku sabar menerimanya. Nah, kemudian dilaksanakan, ternyata begitu pisau atau pedang digoreskan, yang terkena bukan leher Ismail, tapi Allah mengganti sepat kilat dengan seekor kambing gibas. Ini memberikan pelajaran pada kita. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan segala kesungguhan, maka tidak akan pernah merugi. Ibrahim tidak rugi sama sekali, karena yang tersembelih ternyata bukan Ismail, melainkan seekor kambing. Ya, jadi dapat nilai bagus. Melaksanakan perintah dengan konsekuen, dan karena melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh, kerugian pun tidak diperolehnya. Yang diperoleh adalah keuntungan, nilai melaksanakan perintah dengan segala ketaatannya. Nah, hadirin sekalian, jadi yang pertama adalah masalah tauhid, penanaman jiwa tauhid. Yang kedua, Allah memberikan contoh Luqman itu ketika langkah pembelajarannya kedua untuk anaknya adalah pendidikan untuk berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya
sebaik-baiknya. Maka Allah menyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain ya anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Setelah pembinaan tauhid dilaksanakan dengan maksimal, maka ditekankan kepada si anak pentingnya berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya semaksimal mungkin. Adik-adik pada umumnya masih punya orang tua, maka mumpung masih ketemu orang tua, pusatkan dan maksimalkan bakti Anda kepada kedua orang tua. Allah menyatakan kedua orang tuamu membesarkanmu, mendidikmu dengan susah payah, maka hormatilah, muliakanlah mereka. Si ibu terutama ya, digambarkan keberatannya mengandung kita itu wahnan ala wahnin, berat di atas keberatan. Karena itu betapa ibu harus kita muliakan secara luar biasa. Sehingga ada pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, setelah saya berbakti kepada Allah, kemudian pada siapa lagi saya harus berbakti ya Rasul?" Rasul memberikan jawaban, kepada ibumu. Sahabat puas dengan jawaban itu, kemudian tanya lagi, setelah itu kepada siapa ya Rasul? Rasul jawabannya sama, kepada ibumu. Sahabat tanya yang ketiga, setelah itu kepada siapa ya Rasul? Kepada ibumu. 3 kali. Baru pertanyaan yang keempat, Rasul menjawabnya kepada bapakmu. Ini pemahamannya, ibu punya hak 3 kali lipat dibakti anak daripada si ayah. Memang karena wajar beban ibu ketika mengandung kita, membesarkan kita masa kecil itu luar biasa. Ayah kemudian mengaku anak itu ketika kita sudah wisuda. Wisuda kemudian ayah bilang, anak siapa dulu dong gitu. Jadi ketika masih kecil ngompol dan sebagainya, ayah nggak mau, semuanya serahkan pada ibu gitu. Itu penafsiran hadis tadi. Tapi ada teman saya yang menafsirkannya mengatakan begini, oh tafsirnya nggak begitu. Kenapa sampai anak itu tanya dijawab 3 kali kepada ibumu oleh Rasul, ayah itu baru yang keempat. Sebabnya adalah anak yang bertanya tadi ibunya 3. Ya, bapaknya adalah LGBT, laki-laki ganteng beristri 3. Karena itu Rasul sampai mengatakan 3 kali, karena untuk ibu yang satu, ibu yang kedua, ibu yang ketiga. Ibu yang pertama mungkin namanya Sakinah, ibu yang kedua namanya Mawaddah, ibu ketiga namanya Rahmah. Nah, bapaknya Mukidi. Nah itu sehingga rumah tangga yang tentram itu katanya begitu. Ada beranggapan, ada itu di WhatsApp adik-adik itu, suami sukses karena doa istri. Karena itu makin banyak yang mendoakan, makin sukses dia. Artinya makin banyak istri, itu makin sukses. Ini pemahaman yang keliru, mohon tidak dikembangkan. Jadi diceramahkan nggak apa-apa, gitu ya. Nah, yang benar yang tadi itu, karena memang ibu itu layak untuk lebih dimuliakan daripada bapak. Tapi hadirin sekalian, bukan berarti bapak itu tidak dimuliakan oleh Islam. Ada salah satu, pada satu kesempatan Rasul mengatakan, betapa suami itu mulia sekali posisinya di depan istri. Rasul bahkan pernah mengatakan, seandainya manusia diizinkan bersujud kepada manusia lain, niscaya aku akan perintahkan setiap istri bersujud kepada suaminya. Loh itu. Ini sama-sama sekarang kan, lewat hadis yang tadi kita tahu Allah sangat memuliakan ibu, tahu lewatnya hadis tadi ternyata suami juga sangat dimuliakan oleh istri. Dengan begitu maka tidak ada kalah menang dalam hidup berumah tangga antara suami dan istri. Semuanya saling memuliakan, semuanya saling melindungi. Maka Allah membahasakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah menyatakan kepada para laki-laki, pada suami, istrimu adalah pakaianmu. Kemudian kamu adalah pakaian istrimu. Jadi suami adalah pakaian si istri, istri adalah pakaian bagi suaminya.
Maknanya apa itu? Ya, filosofinya, pakaian itu kan sesuatu yang punya banyak peran untuk kita semua. Ini persiapan untuk adik-adik kalau cari istri. Cari istri yang bisa menjadi libas, sebagaimana Allah nyatakan tadi. Pertama, pakaian itu fungsi utama adalah menutup aurat. Karena itu istri harus bisa menutup aib dan kekurangan suami. Begitu pula suami harus bisa menutup aib dan kekurangan istri. Tidak boleh justru menceritakan kekurangan istrinya pada orang lain. Istri nggak boleh sama sekali menceritakan kejelekan suami pada orang lain. Menceritakan kejelekan orang lain kepada orang lain itu sangat terlarang, apalagi yang diceritakan itu suami atau istri sendiri. Maka kalau ada kebiasaan kerasani, itu tolong hentikan. Karena Allah sangat mengecam keras orang yang suka gibah. Kalau memang itu nggak bisa dihentikan, beralih profesilah kalian, masuk di dunia entertainment di televisi untuk dunia gibah gitu ya. Ya. Nah kemudian fungsi pakaian yang kedua adalah untuk mempercantik penampilan, memperindah penampilan. Maka suami dengan penampilan yang baik itu akan mengangkat nama baik si istri. Istri dengan perilaku yang baik itu akan memuliakan suaminya di depan orang lain. Kemudian fungsi pakaian yang ketiga adalah melindungi pemakainya dari ancaman kehujanan maupun kepanasan. Nah, jadi makanya Allah mengatakan suami istri itu ibaratnya pakaian saling melindungi. Nah, hadirin sekalian, begitulah pembelajaran yang kedua yang Allah berikan untuk pendidikan pada anak ini, penghormatan dan pemuliaan untuk orang tua. Pada ayat lain, Allah lebih menekankan lagi pentingnya anak memelihara, berbakti dan memuliakan orang tuanya ketika orang tua sudah jompo, sudah tua renta. Dalam surat Al-Isra Allah menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kepadamu untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian selalu berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian, berbuat yang terbaik, yang mengalahkan segala kebaikan kepada siapapun. Nomor satu adalah untuk orang tua kita. Bahkan Allah menegaskan berikutnya, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Ketika orang tua kalian, baik salah satu atau kedua-duanya, sudah tua renta, sudah jompo atau sudah udzur, maka lebih muliakanlah mereka. Wala taqul lahumā uffin, ada larangan yang khas ini. Allah menyatakan jangan sekali-kali kalian ucapkan kata hus kepadanya. Adik-adik mahasiswa UMS kadang bicara pada orang lain tuh hus gitu ya. Itu dalam Al-Qur'an ternyata ada itu. Bahasanya uffin. Wala taqul lahumā uffin. Jangan pernah mengucapkan kata hus kepada orang tua kita. Nah, Allah memberikan pelajaran begitu indah. Dilarang kita mengucapkan kata hus, itu pengertiannya apa? Yang lebih keras dari kata hus itu lebih terlarang lagi. Apalagi sampai main tangan, naudzubillah min dzalik. Allah seringkali ketika memberikan larangan itu sifatnya preventif, yang ringan saja gitu. Yang lebih berat dari itu pasti lebih terlarang gitu. Mengucapkan kata hus saja nggak boleh, apalagi kalau mengucapkan kata-kata yang lebih kasar. Seperti misalnya larangan berzina. Allah melarang kita berzina itu dengan pernyataan jangan sekali-kali mendekati perzinaan. Bukan jangan berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati perzinaan karena itu merupakan perbuatan yang keji dan menjijikkan. Jangan mendekati. Artinya apa? Berdekat-dekat dengan perzinaan saja nggak boleh, apalagi sampai berzina.
Maka hati-hati lingkungan, ambil lingkungan. Lingkungan padepokan pun juga bisa jadi sarang perzinaan. Ya. Kemarin ada berita entah benar entah salah ya, Gatot itu. Untung adik-adik nggak terlibat di situ. Kalau ambil lingkungan pergaulan yang baik-baik, yang pasti melindungi dan menyelamatkan kepribadian dan akhlak adik-adik semua. Tapi gara-gara ayat Al-Quran bunyinya wala taqrabuz zina, itu kemudian mengatakan yang dilarang kan mendekati. Ini berzinanya nggak dilarang katanya. Dia lupa bahwa untuk melakukan sesuatu itu ada proses mendekati dulu itu. Tapi orang tadi mengatakan begini, ada analoginya Pak. Mendekati itu berbahaya, tapi kalau naik sekalian malah nggak apa-apa katanya. Contohnya kereta api. Kalau kereta api lewat kencang, kita berdiri di dekatnya, kesamplok, bar. Jadi kalau numpak sekalian nggak apa-apa katanya itu. Coba kita ajak pakai analogi yang lain. Kita sumut mercon besar itu. Ketika mercon meledak, kita di sampingnya kan sobek badan kita. Supaya selamat katanya naikilah mercon itu. Ketika meledak jadi apa kita? Nah kalau cari analogi yang adil, Allah menyatakan wala taqrabuz zina itu maksudnya mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Untuk bisa melakukan mesti harus pakai mendekati dulu. Nah sekarang mendekat harus kita hindari. Maka jamaah sholat itu juga dipisahkan antara jamaah laki-laki dan perempuan. Satu-satunya masjid yang laki perempuan tidak dipisahkan dalam sholat berjamaah hanya Masjidil Haram. Itu karena suasana darurat. Sebab kalau Masjidil Haram dipisahkan nanti sulit cari pasangannya gitu setelah selesai sholat. Jangan dibiasakan kemudian di sini seperti itu. Sebab ada pernah terjadi orang yang pulang dari haji, kebetulan dia memimpin takmir masjid, kemudian merubah pola jamaah di masjidnya. Sekarang boleh laki-laki perempuan campur dalam satu shop. Ketika dipersoalkan orang, Masjidil Haram begitu. Itu ada orang yang sering keliru mengambil pelajaran dari haji. Contohnya tadi, karena Masjidil Haram laki-laki perempuan bisa jejer, bahkan perempuan di depannya karena situasi darurat, kemudian di masjidnya dirubah seperti itu. Ada yang ketika pulang dari haji, sholatnya menghadapnya enggak karuan. Kadang menghadap ke barat, kadang ke timur, kadang ke selatan, kadang ke utara. Ditanya oleh cucunya, "Mbah, saat ini sholatnya kok madhepe kadang ngilen, kadang etan, kadang idul. Lho ning apa?" Mestinya madhep ngilen, sing ngomong sapa? Ustaz kula, ustaz purung tau kaji. Nah, yang sudah kaji itu madhepnya sudah kemana-mana katanya. Nah ini makanya ketika adik-adik nanti umroh atau haji melihat cara orang sholat di sana, hati-hati kalau mengambil pelajaran. Yang sifatnya aneh-aneh seperti itu, ya jangan dikembangkan. Lah mereka menghadap kemana-mana itu karena posisi berdirinya di sebelah mana Ka'bahnya itu menentukan. Karena itu berhati-hatilah mengambil pelajaran. Nah hadirin sekalian, yang kedua, kalau pertama pendidikan tentang tauhid, yang kedua adalah penyadaran tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, penggabungan antara kewajiban membina tauhid, menghindari syirik, dan taat kepada kedua orang tua. Ini contohkan dengan bagaimana kalau anak maunya bertauhid dengan baik, juga kepengen berbakti mutlak kepada kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya itu mengajak atau menyuruh berbuat yang menyimpang dari Al-Quran, dari Islam, mengajak untuk melakukan syirik. Nah, jadi anak kepengen menegakkan tauhid, menghindari syirik, juga kepengen melaksanakan perintah berbakti maksimal pada kedua orang tua, tapi ndelalah kedua orang tuanya justru mengajak atau menyuruhnya melakukan syirik. Bagaimana itu? Maka Allah memberikan penjelasan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika orang tua mengajak kalian untuk melakukan
pelanggaran akidah, jangan ikuti ajakan itu, tapi tetap pergaulilah di dunia dengan pergaulan yang memuliakannya. Nah, ini menolak ajakan untuk melakukan syirik, tapi penolakannya tetap dengan cara yang menghormati, tetap menghormati dia sebagai orang tua kita, manusia yang harus paling kita muliakan. Tapi ajakan syiriknya jangan diikuti. Nah, caranya yang sebaik-baiknya. Itu seni, menolak ajakan tapi tetap memuliakan sehingga tidak mengecewakan hati kedua orang tua yang bersangkutan. Bab kalau kita kemudian mengikuti ajakannya melakukan syirik, itu berarti kita melakukan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Tapi kalau mempertahankan tauhid dengan cara menentang orang tua, itu juga terlarang. Maka jangan ikuti ajakan syirik, tapi menolaknya tetap dengan cara yang tetap memuliakan orang tua kita itu. Nah, baru setelah itu Allah kemudian memberikan pelajaran pada kita tentang bagaimana kita beramal soleh. Allah menyatakan, ya bunayya in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhroh aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Diberikan penyadaran bahwa ketika orang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan memberikan balasan atas kebaikannya itu. Ibaratnya sebesar biji sawi atau sebesar biji habatus sauda, jinten, atau yang lebih kecil lagi, kalau itu kebaikan, Allah pasti akan membalasnya. Dan Allah tetap mengetahui sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sama dengan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, Allah pun tahu. Nah, setelah itu baru Allah mengajarkan tentang sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sebagainya. Maka ayat berikutnya dalam sistematika lanjutannya adalah, ya bunayya innaha intakum misqala habbatin, ya sudah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, bagian yang berikutnya adalah Luqman mengajarkan pada anaknya, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Perintahnya bukan af'alis sholah, bukan if'alis sholah, lakukan, bukan, tapi dirikanlah. Artinya sholat harus dengan cara ditegakkan. Ya. Maka motivasi yang Allah berikan atau diberikan lewat Rasulullah untuk menegakkan sholat itu bukan main banyaknya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Tegakkan sholat. Sholat adalah perbuatan ibadah yang tidak pernah boleh kita tinggalkan dengan alasan apapun. Maka kemudian selalu banyak solusi ketika ada halangan pada kita. Ketika berhalangan untuk melakukan sholat sempurna karena kita perjalanan, maka ada rukhsah, boleh sholat safar, boleh sholat sebagai kondisi musafir, boleh jamak, takdim, takhir, bahkan boleh qashar. Ketika sedang sakit, nggak bisa berdiri, boleh sholat sambil duduk. Duduk nggak bisa, boleh sambil tiduran. Tiduran, sholatnya nggak bisa sempurna, boleh dengan isyarat. Dengan isyarat nggak bisa, nggak usah khawatir, disolatkan. Nah, artinya sholat harus kita laksanakan, tidak ada pengecualian untuk tidak melaksanakan sholat. Maka kalimatnya aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, ya. Ajaklah orang lain atau perintahkan pada orang lain untuk melakukan kebaikan yang ma'ruf. Perintah pada orang lain melakukan kebaikan itu harus diawali dengan kita melakukannya terlebih dahulu. Maka bagi umat Islam, mengajak orang lain berbuat baik itu harus dimulai dari mengajak diri kita masing-masing dulu. Ibda' binafsik, perbaikilah dirimu sendiri dulu, baru perbaiki orang lain. Maka ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, baru wa ahlikum, dirimu sendiri dulu, baru kemudian setelah itu keluargamu. Wanha 'anil mungkarnya juga begitu. Nah, kemudian yang terakhir wasbir 'ala ma asobak, dan bersabarlah kalian atas musibah atau apapun yang terjadi pada kalian.
Ini perintah pelajaran untuk bersabar menghadapi situasi apapun, situasi yang terjadi pada kita adalah suatu keharusan. Maka ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan balanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, ditutup dengan kalimat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji manusia beriman dalam tanda kutip itu dengan beragam ujian yang bersifat musibah ya. Tapi dalam ayat lain Allah katakan kadang ujian juga bukan musibah tapi justru nikmat gitu. Maka untuk yang musibah Allah nyatakan wabasyiri sobirin, gembirakanlah orang yang bisa menghadapinya dengan sabar. Dengan sabar itu apa? Ya, innalladzina qalu ya, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ujiannya datang berupa nikmat maka respon kita adalah mensyukurinya. Hadirin sekalian, tadi saya matur pada Ustadz di belakang saya sampai jam berapa digambarkan antara 45 menit sampai 1 jam. Sekarang sudah 1 jam belum? Belum. Masih berapa menit lagi Ustadz? Masih setengah jam. Ya. Kira-kira 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Ini kita selesaikan dengan yang berikutnya. Apa sudah dulu? Ya. Gini, ada 2 bagian lagi yang disitu menggambarkan apa kemudian nasihat yang berikutnya diberikan pada si anak adalah nasihat tentang bersikap baik kepada siapapun, tidak membeda-bedakan. Nah ini Allah menyatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kalian memalingkan wajah kalian dari orang lain. Ya, artinya jangan melengos, jangan sinis kepada orang lain. Wala tamsi fil ardi maroha, jangan berlaku congkak, jangan sombong. Mentang-mentang pakaian lebih bagus daripada yang lain, kemudian kemaki. Mentang-mentang kendaraan lebih baik daripada yang lain, kemudian sombong. Mentang-mentang nilai IP-nya lebih tinggi daripada teman-teman sekelasnya, kemudian somse itu ya. Jangan. Wala tamsi fil ardi maroha. Larangan bersikap sombong itu jelas harus kita terapkan. Yang terakhir betul ini ya. Allah menyatakan waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Ya, Allah merintahkan supaya kita ini ketika berjalan, berpenampilan itu yang sederhana saja. Jangan sok, jangan berlebih-lebihan. Ya, yang wajar-wajar saja. Kemudian bersuara, berucap juga yang sedang-sedang saja. Jangan sampai kita kemudian adu suara keras yang akibatnya tidak bermanfaat. Maka kita diajarkan oleh Al-Quran untuk menjadi umat wasaton, umat yang menengah, umat yang tidak terlalu ekstrem ke kanan, juga tidak ekstrem ke kiri, umat yang lurus, yang baik kepada siapapun, terutama adalah tujuan perjuangan kita, langkah kita selalu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di masjid yang mulia ini, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau itu baik dan benar karena Al-Quran yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya karena saya yang kurang bisa memberikan penafsiran secara lebih baik. Dan mudah-mudahan jamaah subuh ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan adik-adik bisa konsisten, istiqomah, selalu berjamaah sholat subuh. Rasulullah memberikan motivasi betapa mulianya nilai sholat berjamaah subuh di masjid. Itu bahkan kalau orang yang tahu kemuliaannya, dia niscaya akan selalu berjamaah sholat subuh di masjid meskipun dengan cara merangkak. Nah, adik-adik sehat tidak perlu merangkak, bisa ke masjid dengan nyaman. Selamat untuk selalu menegakkan ibadah sholat berjamaah di masjid. Insya Allah kemuliaan saja yang akan adik-adik peroleh. Terima kasih.
Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.